Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riah Midasari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tulungagung. Video kali ini akan memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.4 praktik penerapan segitiga restitusi. Simak videonya berikut. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan langkah-langkah dalam segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas yang dilakukan pada tahap ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga bisa menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, yang dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga bisa mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, tahap terakhir menanyakan keyakinan. Yang dilakukan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Layu, seorang siswi kelas 9 yang sering terlambat sehingga ketinggalan banyak pelajaran. Hari ini dia terlambat lagi. Berikut skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Layu. Silakan duduk. Mbak Layu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Layu, apakah tahu kenapa saya panggil hari ini? Ya, kenapa Mbak? Karena saya sering datang ke sekolah dengan terlambat. Menurut ingatan Mbak Layu, sudah berapa kali terlambat datang ke sekolah? Sudah 3 kali. Oke Mbak, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Mbak Layu, berbuat kesalahan itu kan manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita tetap belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju nggak Mbak? Oke. Baik Mbak Layu, sekarang kita coba mencari solusinya bersama-sama ya. Mbak Layu, ini kan sering terlambat datang ke sekolah, ini pasti memiliki alasan. Kira-kira apa alasan Mbak Layu mengapa kok sering terlambat ke sekolah? Saya sering bermain HP mulai malam sehingga saya kurang tidur. Gitu ya. Baik Mbak Layu, kamu tahu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kalau datang terlambat itu sesuai keyakinan kelas apa tidak ya? Tidak. Baik, menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin. Ya, terus menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Penting. Nah, Karena dengan disiplin saya bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu dan juga saya bisa memperbaiki. benar Mbak Layu, menghargai waktu itu penting bagi kita. Seperti kita menghargai orang-orang sekitar kita, pekerjaan kita pun juga bisa selesai tepat waktu, tidak menumpuk. Dan itu pun juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Iya Bu, saya menyesal karena sering terlambat datang ke sekolah dan saya mohon maaf. Baik Mbak Layu, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Mbak Layu, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan ke depan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya tidak akan berhenti mulai malam
malam, dan juga saya akan tidur di awal dan tidak akan begadang, sehingga saya bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Oke, Mbak Layu sudah menemukan solusi dari masalah yang Mbak Layu hadapi ya. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar Mbak Layu tidak datang terlambat ke sekolah. Oke? Iya. Terima kasih Mbak Layu. Mbak Layu bisa kembali ke kelas. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layu Debit Widya. Saya siswa dari SMPN 2 Bandung dari kelas 9C. Saya di sini ingin berterima kasih kepada Bu Ria karena telah memberikan solusi kepada saya sehingga saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Dan saya berjanji tidak akan bermain HP hingga larut malam, tidur dengan tepat waktu, dan tidak akan begadang lagi sehingga saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Gupron, siswa kelas 9 sedang mengikuti pelajaran di kelas. Namun dia tampak panik karena lupa tidak membawa buku paket dan buku tulis prakarya serta tidak mengerjakan tugas. Berikut skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Iya. Silakan duduk. Mas Gufron, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Mas Gufron, Buria mendengar informasi dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kelasmu, kamu sering tidak membawa buku paket, buku tulis, dan sering tidak mengerjakan tugas di berbagai pelajaran. Iya. Apa betul, Mas? Betul. Kalau boleh tahu sudah berapa kali Mas itu Mas Gufron lakukan? Mungkin 3 sampai 5 kali. 5 kali ya? Oke. Baik Mas, memang Mas namanya manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan dan belajar untuk memperbaiki agar tidak mengulanginya lagi. Oke Mas, sekarang kita cari solusinya bareng-bareng ya dari kasus yang sampean hadapi ini. Jadi apa Mas kira-kira alasan kenapa Mas Gufron sering tidak membawa buku paket ataupun buku tulis dan tidak mengerjakan tugas di sekolah? Karena sering bermain ke rumah teman hingga pulang larut malam, sehingga tidak bisa menyiapkan buku dan tugas-tugasnya. Iya Mas. Apakah dengan tidak membawa buku paket atau buku tulis dan tidak mengerjakan tugas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas Mas? Menurut Mas Gufron, apakah keyakinan kelas itu penting? Sangat penting. Oke Mas, menurut Mas Gufron, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kedisiplinan. Baik, menurut kamu Mas, disiplin itu penting tidak bagi kamu? Sangat penting. Iya, kenapa Mas? Karena bisa Yuk. Oke Mas, menurut Mas Gufron, disiplin itu penting tidak bagi kamu? sangat penting. Kenapa Mas? Karena bisa membuat saya memiliki waktu mentaati peraturan dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Oke, menghargai waktu itu sangat penting ya Mas. Seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita, sehingga ketika kita menghargai waktu, maka pekerjaan pun juga akan cepat selesai. Benar tidak Mas? Iya. Baik. Kemudian kita juga harus belajar peduli dengan orang-orang di sekitar kita dan dengan lingkungan kita. Ya, saya sangat menyesal karena sering tidak membawa buku dan sering tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Saya mohon maaf. Oke Mas, Buria sangat menghargai permintaan maaf dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi ya. Selalu membawa buku paket, buku tulis ataupun
ataupun mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Iya. Oke, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan ke depan agar tidak mengulangi kesalahan atau perbuatan yang telah kamu lakukan ini? Saya bermain ke rumah teman pulang tidak larut malam, sehingga saya bisa menyiapkan buku paket dan tugas-tugas saya. Baik, janji ya. Iya. Nah, Buria akan mengkomunikasikan dengan orang tuamu, dengan wali kelas agar Mas Gufron belajar untuk tidak melakukan hal yang sama dan belajar untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Iya. Baik, Mas Gufron tetap semangat dalam belajar menaati apa yang telah kita sepakati bersama. Oke? Iya. Nah, terima kasih, Mas Gufron bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufron Firmansyah. Saya dari kelas 9C dari SMPN Negeri 2 Bandung. Terima kasih kepada Buria yang telah membantu menangani kasus saya yang sering tidak membawa buku paket dan sering tidak mengerjakan tugas-tugas. Kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi konstekstual praktik penerapan segitiga restitusi. Semoga bisa bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.